Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, harus sehat karena hari Senin sudah mulai pembelajaran tatap muka, ya kan? Ya, seperti biasa bertemu lagi dengan saya, Bu Alfia, dalam mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, kalau misalnya bab kemarin kita sudah membahas teks apa ya yang sudah dibahas di bab sebelumnya? Teks deskripsi. Oke, teks deskripsi. Siapa yang bisa memberitahu Bu Alfia apa itu teks deskripsi? Ayo, angkat tangan dulu, nanti Bu Alfia panggil. Teks deskripsi, apa sih teks deskripsi itu? Ayo, angkat tangan. Kemarin sudah dikeluarkan dalam PTS, masa lupa lagi? Ayo. Kata kuncinya apa kalau deskripsi? Oke, apa Tiara? Teks yang menggambarkan suatu objek atau tempat yang menggunakan panca indera. Oke, bagus. Terus tadi siapa lagi yang tunjuk tangan? Tadi Bu Alfia tidak melihat siapa tadi laki-laki yang tunjuk tangan. Oke, jadi kata kuncinya kalau deskripsi itu adalah menggambarkan. Dan terperinci. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas teks baru ya. Kita lihat dulu tayangan video berikut ini agar memudahkan kalian mengetahui gitu bahwa kali ini kita mau belajar teks apa ya. Oke. Ada yang tahu kita akan belajar tentang teks apa setelah menonton tayangan video tadi? Ada yang tahu? Tong Kita mau ajaib. belajar teks apa? Apa Noval? Tong ajaib. Kita mau belajar teks apa? Ayo. Kemarin kita sudah membahas teks deskripsi. Nah, sekarang dari tayangan video yang Bu Alfia sudah berikan, kita mau membahas tentang teks apa ya kira-kira? Ayo. Tentang dongeng. Dongeng itu termasuk cerita apa ya? Cerita non-fiksi. Oke, cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi. Dan fiksi. Ayo, bedanya apa cerita fiksi dan non-fiksi? Kalau non-fiksi itu kan khayalan atau bukan? Kenyataan kan? Kalau fiksi? Khayalan. Khayalan. Oke. Sekarang kita mau membahas tentang teks narasi, yaitu cerita fantasi. Tadi kita sudah lihat dongeng kan? Nah, dongeng itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Gitu. Ada yang bisa menjelaskan ke Bu Alfia apa amanat dari video tadi tentang panci ajaib? Apa, Syami? Tidak boleh serakah. Oke, tidak boleh serakah. Terus ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Tidak boleh sombong. Oke, tidak boleh sombong. Siapa yang sombong, Areti?
Rajanya, Bu. Oke, rajanya. Tadi rajanya ada berapa? Ada 100 ya? Iya. Azami mau jawab? Tidak, Bu. Oke. Nah, langsung aja ya kita belajar tentang apa sih cerita fantasi itu gitu ya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Ini Bu Alfia geser dulu. Nah, kita akan membahas tentang cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Ada yang bisa menjawab satu kata aja. Ketika mendengar cerita fantasi, apa yang ada di pikiran kalian? Apa? Cerita fantasi. Apa sih itu? Bu Alfia sudah memberikan gambar-gambar ya. Jadi setiap PowerPoint yang Bu Alfia buat itu pasti ada hubungannya dengan apa yang sedang dibahas. Jadi kalian tinggal lihat aja dari gambar-gambar yang tersedia. Di sini ada misalnya ada peri gitu ya, lalu ada penyihir misalnya. Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika Bu Alfia bilang cerita fantasi? Satu kata aja. Dongeng. Oke, dongeng. Apalagi? Imajinasi. Imajinasi, bagus. Ya, coba kita lihat pengertian dari cerita fantasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar cerita fantasi itu? Sebelumnya sudah pernah mendengar belum tentang teks cerita fantasi? Di sekolah dasar sudah pernah dengar? Sudah pernah diajarkan? Belum, Bu. Belum ya, yang diajarkan teks narasinya ya. Kalau di SD itu teks narasinya masih umum. Di sini bisa kita lihat pengertian dari teks narasi dulu. Jadi teks narasi ini adalah payungnya. Ya, teks narasi itu ada banyak. Ya, ada cerita fantasi gitu. Terus nanti ada fabel. Nah, kita sekarang fokusnya ke cerita fantasi dulu. Tapi sebelum kita tahu pengertian cerita fantasi, kita harus tahu dulu apa sih teks narasi itu, gitu ya. Coba Bu Alfia minta tolong Fahri untuk membacakan. Apa sih teks narasi itu, Fahri? Ya, Bu. Teks narasi. Narasi merupakan cerita fisik atau hayalan atau imajinasi berisi rangkaian peristiwa, alur, terdapat amanat atau pesan yang disampaikan pengarang atau nilai-nilai kehidupan. Oke, jadi narasi itu adalah cerita fiksi, ya. Tadi temannya bilang fiksi itu adalah hayalan atau imajinasi, jadi tidak nyata, ya. Berisi rangkaian peristiwa. Jadi kalau yang namanya rangkaian peristiwa ada awalannya, ada isinya, dan ada penutupnya. Ya, dari perkenalan, dari orientasi, sampai ke resolusi penyelesaian. Itu namanya alur. Ya, terdapat amanat atau pesan yang disampaikan pengarang. Nah, di situ ada nilai-nilai kehidupan biasanya. Tadi kita sudah melihat film ya atau video mengenai panci ajaib, di mana ada nilai-nilai kehidupannya ya. Amanatnya tadi tidak boleh sombong gitu atau tidak boleh serakah. Nah, itu kan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil gitu. Ada pesannya, pesan moral yang bisa kita ambil. Nah, biasanya di dalam teks narasi itu pasti ada temanya, ada tokoh-tokohnya, dan ada watak tokoh. Kalau tadi kita bisa lihat di Panci Ajaib gitu ya, tokohnya, tokoh utamanya ada siapa tadi? Rama. Rama, Bu.
Rama, Bu. Oke, Rama ya. Nah, terus ada siapa lagi? Raja. Raja, oke. Ada siapa lagi? Prajurit, Ada Bu. prajuritnya ya kan? Lalu ada siapa lagi? Ada tetangganya tadi? Petani, Bu. Petani. Oke. Ya, jadi ada tokoh-tokohnya dan ada watak tokohnya. Kalau Rama wataknya apa? Tokoh. Oke, Rama wataknya bagaimana tadi? Rama wataknya bagaimana tadi? Sabar. Oke, terus Bijak, serakah, Kerja keras. bekerja keras. Oke ya, karena dia itu petani, ya, dia tidak mudah menyerah dan mudah lelah gitu ya untuk bertani terus-menerus. Nah, lalu di teks narasi itu salah satunya ada cerita fantasi. Cerita fantasi itu apa sih? Coba dibaca oleh Noval, tolong bacakan cerita fantasi itu apa ya, Noval? Baik, Bu. Cerita fantasi yaitu sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita bersifat negatif. Cerita bersifat imajinatif atau hayalan. Oke. Jadi cerita fantasi itu adalah sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita dan bersifat imajinatif atau hayalan. Ya, jadi kebanyakan ceritanya itu hanya hayalan atau imajinasi penulis. Oke? Jadi tidak benar-benar terjadi dan sifatnya itu aneh, tidak ada di kehidupan nyata. Ya, coba tadi kita lihat panci ajaib di kehidupan nyata, ada nggak yang seperti itu? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Kalau ada enak ya. Tidak ada. Oke, kalau ada enak, kita tinggal masukkan gitu ya koin atau uang rupiah ke panci ajaib terus berubah gitu jadi 100 lembar. Nah, kalau misalnya di cerita fantasi itu jadi hanya pengarangnya saja yang mengada-ngada gitu ya, tidak benar-benar terjadi. Oke. Lalu selanjutnya adalah ciri umum dari cerita fantasi. Ciri umumnya. Kalau kalian menemukan ciri-ciri ini, sudah bisa dipastikan itu adalah cerita fantasi. Ya, Welvia minta tolong, Rakila tolong bacakan ciri umumnya apa saja. Ciri umum cerita fantasi. 1. Ada keajaiban atau keanehan. 2. Ide cerita. 3. Menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. 4. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. 6. Bahasa. Ya. Tadi ada keajaiban atau ada keanehan nggak di panci ajaib? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ide ceritanya menarik atau tidak? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Oke, hayalan atau imajinasi? Hayalan. Hayalan, Bu. Oke. Oke, menggunakan berbagai latar. Tadi latarnya ada apa aja nih? Kan latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Tadi latar tempatnya ada di mana? Sawah, Bu. Sawah. Ada yang di sawah. Terus ada di rumah Rama. Ya kan? Ada juga di Kerajaan. kerajaan. Bagus. Ya, jadi berbagai macam latar. Tidak hanya satu saja ya. Lalu selanjutnya tokohnya unik. Memiliki kesaktian. Kalau tadi yang memiliki kesaktian adalah pancinya. Ya, tapi ditemukan oleh tokoh utama si Rama itu. Ya, jadi tetap memiliki keajaiban di dalamnya. Gitu. Ada lagi misalnya nanti tokohnya itu memang benar-benar memiliki kesaktian. Misalnya dia bisa menyembuhkan orang sakit gitu ya, atau misalnya bisa berbicara dengan hewan. Nah, itu tergantung dengan penulisnya. Dia mau membuat alurnya itu seperti apa gitu. Yang pasti ketika nanti kalian diminta untuk membuat cerita fantasi, itu tokohnya memiliki kesaktian ya, atau ada keajaiban di dalamnya gitu.
Lalu selanjutnya bersifat fiksi, ya sudah pasti gitu, hanya hayalan, hanya imajinasi kalian saja gitu ya, tidak benar-benar terjadi. Dan yang terakhir bahasanya, biasanya bahasa yang digunakan itu boleh menggunakan bahasa sehari-hari, tapi masih baku ya, kalau ditulis tangan, ya itu harus menggunakan bahasa baku. Tadi kalian sudah mendengar sendiri ya bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi gitu ya. Awalannya diceritakan dulu pada suatu hari, hiduplah seorang Rama misalnya kayak gitu. Nah, dalam ciri umum sudah memahami? Sudah paham tentang ciri umum? Sudah, Bu. Paham, Bu. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada jenis cerita fantasi, ya, jenis-jenisnya. Nah, jenisnya itu terbagi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ya. Terus nanti kita akan bahas yang kedua berdasarkan latar cerita. Kita bahas dulu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Tolong Fernando baca jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada apa saja? Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Cerita fantasi total. Cerita fantasi total berisi full fantasi atau khayalan penulis. Semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan. Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi atau khayalan tetap masih menggunakan nama-nama atau peristiwa yang ada di dunia nyata. Oke, baik. Terima kasih, Fernando. Nah, jadi di sini terbagi menjadi dua. Cerita fantasi total. Nah, total itu berarti keseluruhan ceritanya itu khayalan. Tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, misalnya nama-namanya aneh gitu. Tokohnya misalnya pohon, terus bintang misalnya. Terus tokohnya tuh ada penyihir. Nah, itu kan tidak ada di dalam kehidupan nyata. Ya, jadi keseluruhannya itu benar-benar imajinasi penulis. Sedangkan kalau cerita fantasi irisan itu masih ada. Ya, masih ada di dalam dunia nyata. Misalnya nama-nama tokohnya ya masih ada di kehidupan nyata. Terus latar tempatnya misalnya sawah, ya pasar. Nah, itu kan ada kan di kehidupan nyata. Terus peristiwanya tadi Rama. Rama itu kan apa? Bertani kan? Di dalam kehidupan nyata itu ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Bu. Nah, berarti Panci Ajaib itu termasuk cerita fantasi total atau cerita fantasi irisan? Cerita fantasi irisan. Oke, dia masih irisan ya? Ya, karena ada beberapa latar dan nama-namanya itu masih ada di dunia nyata. Oke, sekarang berdasarkan latar cerita. Coba Bu Alfia minta tolong Taufik. Ya, Bu. Ya, baca berdasarkan latar cerita ada apa saja? Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi sezaman, hanya menggunakan satu zaman saja. Cerita fantasi lintas waktu, menggunakan dua latar waktu, misalnya zaman masa kini dan zaman masa akan datang. Oke, berdasarkan latar cerita ini terbagi dua juga ya. Jadi yang pertama cerita fantasi sezaman, hanya menggunakan satu zaman saja. Misalnya di situ menceritakan tentang zaman dahulu kala, hiduplah seorang, misalnya gitu. Nah, itu kan hanya sezaman tuh. Tadi Panci Ajaib sezaman atau lintas waktu? Ayo. Tadi Panci Ajaib sezaman atau lintas waktu ya? Sezaman. Oke.
Kalau lintas waktu, dia menggunakan 2 latar waktu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Misalnya kita bisa lihat di film Doraemon gitu ya. Misalnya dia sedang menggunakan pintu ajaib gitu. Nah, ketika kita masuk ke pintu ajaib, kita bisa melihat masa depan misalnya. Nah, dengan melihat masa depan itu sudah berbeda lagi tuh latarnya. Misalnya kita bisa lihat Nobita sudah besar gitu ya, terus latar waktunya tuh beda. Nah, itu cerita fantasi lintas waktu. Jadi kita bisa melihat masa depan juga gitu di dalam ceritanya. Nah, kalau panci ajaib berarti tadi masih fantasi sezaman atau lintas waktu? Sezaman. Oke, masih sezaman ya. Masih sezaman karena tidak ada 2 latar waktu yang berbeda gitu. Sudah paham mengenai jenis cerita fantasi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang lanjut ya. Kita lanjut ke unsur intrinsik cerita fantasi. Apa itu unsur intrinsik? Yang namanya in, itu berarti dalam ya. Unsur pembangun yang terkandung di dalam cerita. Ya, berarti masih tulisan-tulisannya di dalam tulisannya gitu, bukan di luar. Ya, yang pertama ada apa? Zikrullah yang pertama. 1 tema. Oke, yang pertama tema. Yang kedua apa, Fajar? Latar. Oke, yang kedua latar. Masih ingat ada berapa latar di dalam cerita? Oke, yang lain ada berapa latar ya di dalam cerita? Ada yang masih ingat? 2, Bu. 2, apa saja? 4, Bu. Latar sezaman. 3, Bu. Oke. 3, ada yang jawab 3, apa aja 3? Rumahnya Rama, kerajaan, sama sawah. Oke, latar itu terbagi 3 ya. Nanti kita lihat ada latar apa saja. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Ya. Lalu yang ketiga apa, Giri? Giri Bondan, yang ketiga apa? Tokoh, Bu. Oke, tokoh. Yang keempat apa, Hilya? Watak, Bu. Oke, watak. Yang kelima Kalista apa ya? Alur, Bu. Oke, alur. Yang keenam Nazwa? Sudut pandang, Bu. Oke, yang keenam sudut pandang. Dan yang terakhir apa, Latisha? Amanat. Oke, amanat atau pesan. Ya. Kita bahas satu persatu unsur intrinsiknya agar kalian lebih memahami apa sih tema itu, apa sih latar gitu. Nah, yang pertama kita bahas dari tema. Dalam menulis sebuah cerita itu pasti ada temanya. Ya, bukan hanya cerita fiksi saja. Bahkan non-fiksi pun itu pasti ada tema. Ya, kita mau nulis teks deskripsi aja ada temanya, ya kan? Nah, tapi di dalam cerita fantasi, temanya itu tidak sama dengan teks deskripsi. Tema itu kan maknanya ya, inti ceritanya tentang apa sih? Pokok ceritanya itu tentang apa sih? Gitu. Nah, kalau dalam cerita fiksi, itu bisa kekeluargaan temanya, bisa persahabatan, ya kan? Lalu bisa budaya daerah, bisa tentang percintaan, bisa kritik sosial, ataupun kritik politik gitu. Tergantung dari penulisnya mau menuliskan tentang tema apa. Ya. Nah, lalu latar. Nah, tadi Bu Alfia bilang latar itu ada 3 ya, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Kalau yang ditanya latar tempat ya, ditanya latar tempat itu sudah pasti rumah, hutan misalnya, istana,
atau di danau. Nah, itu adalah latar tempat. Ya, berarti yang menunjukkan tempat gitu. Kalau latar waktu berarti yang menunjukkan waktu nih, misalnya pagi hari, malam hari, ya, sore hari. Kita bisa lihat di dalam ceritanya. Bisa jadi dalam cerita itu latar waktunya tersirat, ya, tersembunyi ataupun tersurat gitu, jelas ada dalam cerita. Pada pagi hari, nah itu kan jelas ya, tertulis gitu. Tapi ada cerita-cerita yang latar waktunya tuh tersirat. Misalnya pada saat matahari terbenam gitu, atau ketika fajar sudah menampakkan sinarnya. Nah, itu kan masih tersirat ya, kita harus menentukan itu pagi atau malam ya. Kalau matahari terbenam kira-kira pagi atau malam ya, misalnya gitu. Nah, itu masih tersembunyi atau kita yang menyimpulkan sendiri latar waktunya kapan. Gitu. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana, suasananya itu menyedihkan atau menyenangkan ya? Atau menegangkan ya gitu. Kita lihat ceritanya itu tentang apa. Kalau misalnya ceritanya tentang kehilangan gitu, atau misalnya tentang tentang kesendirian, saya gitu. Nah, itu kan nggak mungkin suasananya menyenangkan. Pasti menyedihkan, terharu, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah latar suasana. Beda halnya kalau ceritanya misalnya dibelikan mainan oleh ibu gitu. Nah, itu kan pasti latar suasananya menyenangkan, membahagiakan gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami oleh suasana. Jadi suasana yang ada dalam cerita itu seperti apa? Sudah paham mengenai latar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang tokoh. Tokoh itu terbagi dua ya. Tokoh itu adalah pemerannya, orang-orangnya gitu. Nah, di sini terbagi dua, bisa berdasarkan peran dan berdasarkan penampilan. Coba Bu Alfia minta tolong Roziana untuk membacakan tokoh berdasarkan peran ada apa saja. Tokoh sebagai peran ada utama, pembantu, dan sampingan. Oke, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, dan ada tokoh sampingan. Bedanya apa ya, Bu? Gitu. Kalau tokoh utama berarti dia sering dibicarakan. Ya, dia adalah tokoh sentral. Ya, selalu ada. Tuh, kayak tadi, tokoh utamanya Rama kan? Karena dari awal sampai akhir yang dibicarakan adalah Rama. Gitu, kisah hidup Rama. Nah, berarti dia itu adalah tokoh utama. Nah, tokoh pembantu adalah tokoh yang membantu tokoh utama gitu. Jadi dia penyertanya. Misalnya tadi ada rajanya, ya kan, ada prajurit. Nah, dia tuh yang membantu gitu, yang menyertai tokoh utama. Nah, beda halnya dengan tokoh sampingan. Kalau tokoh sampingan dia itu ada, tokohnya ada, tapi minim dialog. Ya, misalnya berbicara gitu ya, berdialog dengan tukang nasi goreng, atau berdialog dengan pembeli, berdialog dengan tetangganya misalnya gitu. Nah, itu kan dialog-dialognya terhitung dengan jari gitu, hanya sedikit. Misalnya cuma satu kalimat gitu. Setelah itu tidak ada lagi tokoh itu, tidak muncul lagi. Nah, itu namanya tokoh sampingan. Ya. Ada juga misalnya figuran gitu. Nah, figuran itu hanya lewat-lewat aja. Tuh, nggak ada dialognya misalnya. Dia diminta untuk cuma menari gitu kan. Cuma terlihat sepintas gitu, tidak ada dialog. Nah, itu figuran, beda lagi ya. Sudah bisa membedakan? Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya dari segi penampilan. Dari segi penampilan, coba Bu Alfia minta tolong Akbar, tolong bacakan Akbar dari segi penampilan itu ada apa saja? Tokoh penampilan, protagonis, antagonis, tritagonis. Oke, ada yang bisa membedakan
antara protagonis, antagonis, dan tritagonis? Iya, Bu. Apa? Siapa yang bilang saya? Saya Azami. Oke, apa Azami? Protagonis adalah karakter yang bersifat baik. Antagonis Oke. adalah karakter yang bersifat jahat. Tritagonis adalah karakter yang bersifat sebagai pembantu. Oke, coba kita lihat ya. Benar, protagonis itu karakternya itu baik ya. Jadi bukan berarti dari awal sampai akhir dia baik terus. Kalau ada kalanya dia misalnya berpikiran jahat gitu ya, atau misalnya dia ada licik-liciknya dikit tapi mayoritas dia baik, nah itu masih protagonis. Tapi kalau dari awal dia memang jahat gitu, seperti bawang merah misalnya, nah itu sudah masuk ke antagonis. Ya, karena dia dari awal sampai akhir memang perannya jahat. Kalau tiba-tiba dia baik gitu ya, di akhir karena misalnya sudah sadar, nah tapi dia tetap dibilang antagonis. Gitu. Nah, kalau tritagonis ini adalah apa? Dia tuh netral ya. Dia tuh netral. Jadi dia tidak baik dan tidak jahat. Itu ya udah, tidak bisa jadi misalnya dia baik gitu ya, di awal-awal baik terus tiba-tiba dia jadi jahat. Tuh, atau misalnya dia tidak bisa diprediksi nih sama penonton atau sama pembaca. Dia baik atau jahat ya? Kok di satu sisi dia baik terus di satu sisi dia jahat. Kayak gitu. Ya, itu tritagonis. Kalau kita bisa lihat dari awal sampai akhir dia baik terus, nah itu protagonis namanya. Kayak tadi misalnya Rama. Rama itu protagonis, antagonis, atau tritagonis ya? Protagonis, Bu. Protagonis, Bu. Oke, protagonis ya. Biasanya kalau tokoh sentral itu pasti protagonis. Karena kalau antagonis biasanya penentangnya ya kan? Nah, misalnya Bu Alfia gitu ya, tokoh utamanya protagonis. Lalu Bu Alfia ketemu dengan raja gitu ya, raja yang sombong. Nah, raja itu kan penentang Bu Alfia kan, sudah pasti rajanya itu antagonis gitu. Jadi kalau ada protagonis pasti ada antagonis. Nggak mungkin tidak ada antagonisnya gitu ya, karena yang menjadi konflik atau puncak masalah pasti adanya di tokoh antagonis gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada watak. Watak itu apa ya? Sifat. Oke, sifat, karakter ya. Yang sering salah adalah ketika Bu Alfia katakan watak gitu ya. Watak tokoh A misalnya. Oh baik Bu. Watak tokoh B, oh jahat Bu gitu. Nah, itu masih sering salah paham. Ya, baik dan jahat itu masih umum banget gitu. Jadi baiknya itu seperti apa, jahatnya itu bagaimana gitu ya. Harus dijelaskan, oh dia itu tokoh antagonis Bu. Ya, karena kan kalau antagonis berperan jahat ya. Tapi antagonisnya itu yang seperti apa? Oh, dia pemarah Bu, sombong. Terus licik gitu. Nah, itu jahatnya seperti itu. Jadi beritahu gitu ya, jahatnya itu seperti apa. Oh, dia baik Bu karena suka menolong, lalu dia ramah, ya, dia dermawan. Nah, itu disebutkan gitu. Kalau ditanya watak, jangan kalau ditanya watak cuma jawab baik, buruk, jahat gitu doang. Nah, itu masih salah. Ya, jadi kalau ditanya watak itu harus dirincikan. Wataknya itu bagaimana? Paham? Oke. Nah, selanjutnya ada alur. Alur itu jalan ceritanya, ya. Di sini ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Kalau alur maju itu dari awal cerita sampai akhir itu biasanya membicarakan masa sekarang. Ya, atau masa yang akan datang.
bukan pada zaman dahulu gitu. Kalau pada zaman dahulu berarti itu sudah menceritakan masa lampau. Nah, itu alur mundur. Ya. Kalau misalnya hari ini Dido misalnya pergi bertamasya bersama keluarganya, saya kayak gitu. Nah, itu menceritakan alur maju. Ya, biasanya kalau alur maju itu tahap pertamanya adalah perkenalan. Perkenalan, lalu ada muncul konflik, ada klimaks, terus penyelesaian. Ya. Kalau alur mundur kebalikan dari alur maju, dia penyelesaian dulu. Gitu. Penyelesaiannya dulu yang dibahas. Atau misalnya ketika Bu Alfia ceritain tentang Bu Alfia gitu ya di awalnya. Nah, di tengah-tengah itu Bu Alfia menceritakan masa lalu. Gitu. Ya. Jadi dimulai dengan penyelesaiannya terlebih dahulu. Ya. Di awalnya aja udah mengingat tuh, oh, Bu Alfia ingat dulu pas umur 3 tahun itu pernah jatuh dari sepeda. Gitu. Nah, itu alurnya mundur. Nah, tapi kalau alur campuran itu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Gitu ya. Itu 50/50 gitu. Jadi setengah-setengah, setengah maju, setengah mundur. Nah, itu alur campuran tuh. Bu Alfia menjelaskan tentang masa sekarang misalnya. Lalu di tengah-tengah menceritakan masa lalu. Atau menceritakan masa lalu dulu nih. Terus habis itu menceritakan masa sekarang. Ya, pokoknya gabungan antara alur maju dan alur mundur. Gampang ya. Kalau cerita fantasi itu biasanya pada zaman dahulu hiduplah. Nah, itu udah alur mundur tuh. Oke. Ini sudut pandang. Sudut pandang itu terbagi 4. Ya, yang pertama itu ada apa, Areti? Orang pertama pelaku utama, Bu. Oke, orang pertama pelaku utama. Orang pertama pelaku utama itu berbicara mengenai dirinya sendiri ya. Jadi yang diceritain dari awal sampai akhir itu tokoh aku. Ya, bisa aku, bisa saya gitu ya. Jadi menceritakan tentang dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada orang pertama pelaku sampingan. Kalau orang pertama pelaku sampingan pakai kata ganti aku gitu, tapi menceritakan orang lain. Misalnya gini, namaku Alfia gitu ya, aku mempunyai teman namanya Syami. Nah, Syami ini orangnya begini gitu. Nah, setelah itu yang diceritain itu jadi si Syaminya, bukan si Alfia-nya. Nah, itu orang pertama pelaku sampingan. Ya. Tapi masih pakai kata aku. Ya, jadi aku Alfia, aku mempunyai teman namanya Syami. Syami itu begini. Nah, itu namanya orang pertama pelaku sampingan karena bukan dia yang diceritakan melainkan temannya. Gitu ya, atau tokoh yang lain. Nah, lalu selanjutnya ada yang ketiga apa, Fahlepi? Orang ketiga orang ketiga serba tahu. Oke, orang ketiga serba tahu. Yang terakhir yang keempat apa, Tiara? Orang ketiga sebagai pengamat. Oke, orang ketiga sebagai pengamat. Apa ya, Bu, bedanya gitu antara serba tahu dan sebagai pengamat? Yang namanya orang ketiga berarti dia pakai kata diaan gitu ya, kata ganti diaan atau kata ganti mereka atau pakai nama orang. Ya, jadi bukan aku lagi. Misalnya, ya, Rakila mempunyai seorang teman namanya Hilya. Nah, itu kan pakai nama orang ya, bukan aku lagi, gitu. Nah, bedanya serba tahu dan sebagai pengamat apa? Kalau serba tahu, berarti dia tahu sampai akar-akarnya. Mulai dari seluk-beluknya, latar belakangnya, diceritakan di cerita itu, gitu. Si Rakila orangnya bagaimana, ya, sifatnya kayak gimana, terus latar belakang keluarganya gimana,
lalu kehidupan sosialnya bagaimana gitu. Jadi seolah-olah si penulis itu tahu seorang Rakila ini gitu. Beda halnya dengan pengamat. Kalau pengamat dia hanya bisa mengamati luarnya aja. Ya, jadi pengetahuan dengan yang diceritakan itu hanya terbatas. Itu dia hanya tahu sifatnya Rakila, tapi nggak tahu seluk-beluknya seperti apa, tidak diceritakan, tidak terlalu detail gitu. Ya, itu yang namanya orang ketiga sebagai pengamat. Jadi dia hanya mengamati saja luarnya gitu, tidak tahu mendalam tentang dirinya Rakila. Nah, itu sebagai pengamat. Oke, paham? Sudah ada bayangan sedikit tentang sudut pandang? Nah, ini yang paling terakhir ya, tentang amanat atau pesan. Yang tadi Bu Alfia bilang setiap cerita itu pasti ada pesannya. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca gitu, biasanya berupa kebaikan yang patut dicontoh. Kata kuncinya kalau mencari amanat itu pasti ada kata jangan, ada kata jadilah gitu ya. Jadi antara larangan atau ajakan atau seruan gitu ya. Jangan menjadi orang yang serakah karena dapat membawa bencana bagi diri sendiri. Nah, ini kan berarti kita dilarang ya, kita dilarang untuk menjadi orang yang serakah. Kenapa? Karena orang serakah itu bisa membawa bencana bagi dirinya sendiri gitu. Nah, atau itu seruan gitu atau ajakan, jadilah orang yang berbakti kepada orang tua gitu. Karena dengan berbakti kepada orang tua, kita bisa dengan mudah memperoleh keberkahan hidup misalnya gitu. Nah, itu adalah amanat atau pesannya dari cerita tadi. Tadi panci ajaib gitu ya, dibilang amanatnya itu adalah jangan serakah. Nah, jangan menjadi orang yang serakah. Kenapa? Karena bisa membawa bencana bagi dirinya sendiri. Benar kan tadi? Ya, karena rajanya itu kepengen banget panci ajaib itu gitu ya. Lalu ketika dia mencoba apakah benar, tahu-tahu dia celaka gitu, malah jadi 100 ya. Karena penasaran sama pancinya apakah benar ajaib atau tidak. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah paham ya mengenai teks cerita fantasi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah berarti Bu Alfia yang tanya ya. Bu Alfia yang tanya mengenai cerita fantasi yang sudah saya jelaskan sebelum saya tutup pembelajaran hari ini. Oke. Tadi kita sudah mengenal apa itu cerita fantasi. Bisa tolong jelaskan secara singkat gitu ya. Apa sih cerita fantasi itu? Cerita berupa khayalan atau imajinasi, Bu. Siapa itu? Coba tunjuk tangan dulu, satu-satu. Satu-satu tunjuk tangan dulu. Oke, apa Syami? Khayalan atau imajinasi, Bu. Oke, cerita hayalan atau imajinasi. Bagus. Nah, yang tadi masih ingat ciri umum cerita fantasi ada apa aja ya? Siapa yang masih ingat ciri umumnya? Angkat tangan. Raise hand. Siapa yang masih ingat ciri umum dari cerita fantasi? Ada keajaiban. Oke, ada keajaiban. Ada apa lagi? Ide cerita. Oke, bagus. Ada ide cerita. Ada apa aja? Ada apa lagi? Bahasa.
Oke, ada bahasa. Lalu Fiksi. apa? Bersifat fiksi. Oke, bersifat fiksi. Ada lagi. Tokoh unik. Menggunakan berbagai latar. Oke, tokohnya unik dan satu lagi menggunakan berbagai latar. Bagus, berarti kalian menyimak penjelasan Bu Alfia. Nah, berdasarkan latar ceritanya, jenis fantasi terbagi dua, apa aja ya? Berdasarkan latar cerita, ada cerita fantasi apa aja ya? Total dan irisan. Ayo, berdasarkan Sezaman lintas waktu. Lintas waktu, Bu. Ayo, berdasarkan latarnya ada apa? Zaman lintas waktu. Latar tempat, latar suasana. Berdasarkan latarnya. Ayo. Sezaman dan lintas waktu, Bu. Oke, sezaman dan lintas waktu ya. Kalau misalnya total dan irisan itu ingat berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Ya, jangan sampai terbalik. Oke. Lalu selanjutnya Bu Alfia mau tanya lagi. Kalau misalnya sudut pandang itu terbagi menjadi berapa? Sudut pandang ayo, sudut pandang tadi kan yang terakhir ada berapa? Terbagi menjadi berapa? 4, Bu. Oke, 4. Apa saja yang pertama? Orang pertama. Ayo, orang pertama, pelaku. Utama. Oke, yang kedua. Pembantu. Pelaku Oke, orang pertama, pelaku sampingan. Yang ketiga. Ketiga serba tahu. Oke, orang ketiga serba tahu. Yang keempat. Orang ketiga sebagai pengamat. Oke, sebagai pengamat. Orang ketiga sebagai pengamat. Bagus. Lalu ada alur. Berapa alur? Yang tadi Bu Alfia sudah jelaskan. 3, Ada Bu. 3. Ada 3. Apa saja? Yang pertama. Alur maju. Alur maju. Oke, bagus. Yang kedua. Mundur. Alur mundur. Oke, yang ketiga. Alur campuran. Oke, alur campuran. Bagus. Nah, sudah ingat semuanya ya mengenai cerita fantasi? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Bu Alfia berharap tidak hanya sampai di sini saja ya pembelajaran yang kalian ingat, nanti seterusnya juga semoga ketika PTM itu kita bisa lebih banyak berinteraksi gitu ya, bukan hanya melalui virtual saja, melainkan tanya jawabnya itu langsung kan jadi lebih enak gitu. Ada yang ingin bertanya nggak sejauh ini? Tidak. Tidak, berarti sudah paham semua. Ya. Belum nanya tentang PTM ya, Bu? Kenapa? Ya, Bu. Masuknya berapa orang, Bu? Kenapa? Kenapa Syami? Masuknya sehari berapa orang, Bu? Sehari berapa orang? Nanti itu dipecah ya, satu kelas itu jadi 2 kelas. Jadi misalnya 7E, ada 7E1, ada 7E2. Itu. Jadi terpecah dari nomor absen 1 misalnya sampai nomor absen 17 misalnya itu dimasuk 7E1. Lalu selanjutnya dari nomor absen 18 sampai 35 itu 7E2 misalnya kayak gitu. Nanti diinformasikan kelas-kelasnya. Nah, karena bahasa Indonesia itu belum masuk ke PTM hari Senin ya, hari Senin kalian bukan belajar bahasa Indonesia, makanya hari ini saya minta pertemuan melalui Zoom agar lebih jelas gitu ya kalau saya jelaskan mengenai cerita fantasi.
Kalau Bu Alfia sudah menjelaskan mengenai YouTube, lalu saya upload atau saya unggah, nah nanti kalian tidak bisa memahami secara tepat ya, karena Bu Alfia berbicaranya hanya satu arah gitu, bukan dua arah kayak gini. Kalau kayak gini kan enak ya, Bu Alfia tanya, kalian jawab gitu. Atau misalnya kalian tanya, nanti Bu Alfia jawab. Itu kan dua arah. Oke, sampai sini tidak ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Oke, kalau tidak, berarti pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Bu Alfia jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat oleh kalian ya untuk pembelajaran yang selanjutnya gitu. Nanti kita masih bahas tentang cerita fantasi di pertemuan berikutnya karena ini masih awalan ya, masih mengidentifikasi informasi dari cerita fantasi. Oke, kalau begitu Bu Alfia cukupkan ya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti jangan lupa kalian absen kedua, linknya saya berikan di grup WhatsApp ya. Ya, Bu. Oke, sudah paham semuanya? Baik, Bu. Oke, sebelumnya ini ya, seperti biasa, ini saya stop share dulu. Saya tutup dulu ya, sebelum saya foto, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi jangan keluar di ruang Zoom ini karena saya mau ambil gambar. Baik, Bu.